Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita belajar membaca Al-Quran, sekarang tiba saatnya untuk melanjutkan dengan tanya jawab. Semoga yang bertanya dan yang menjawab nanti sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga pertanyaan itu terarah dan jawaban juga tepat sasaran. Dimulai dari pertanyaan pertama. Apa arti surat Al-Nasr ayat 2? An-Nasr ayat 2. Apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa Bang? Kok lali? Enggak nih bacaan Bang lho. Lali. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ro'aitanna, wa dan ro'aita, engkau melihat nasa, orang-orang atau manusia, yadkhuluna fidi, yadkhuluna masuk, yadkhulu itu dari kata dakhola, masuk, fi masuk secara fi dinillahi, dalam agama Allah, afwaja, itu berbondong-bondong. Jadi gini, maksudnya insya Allah ya, insya Allah itu begini. Setelah Fathu Mekah itu waktu penaklukan, bukan penaklukan, pembukaan. Fathu itu pembukaan. Tapi ada yang mengatakan, mufasir itu mengatakan itu penaklukan. Tapi tanpa peperangan. Menaklukkan Mekah tanpa peperangan. Dari Madinah Rasulullah membawa 10.000 pasukan untuk pergi haji. Yang tahun kemarin itu dihalangi oleh orang kafir. Kemudian di perjanjian Hudzaifah. Nah, sekarang tahun ini Rasulullah bersama 10.000 orang yang mengikuti Rasulullah untuk pergi haji ke Mekah. Nah, melihat begitu banyaknya pasukan Islam, orang-orang Islam, langkone iku lak koyo wong desa kene nang ndi wong kene iki nggawa arit lak ngono, karena hidupnya memang petani. Lah ning kono ya ngono nggo pedang, Mas yo kate lunga kaji ku ya nggo pedang. Ya nggo tombak barang. Kenapa? Karena jarak dari Madinah ke Mekah itu 448 kilo. Terus di sana banyak begal. Di tengah gurun pasir itu begal itu iso puluhan wong. Begal gurun pasir. Nah kene begal wong siji kadang wong loro ya. Moro ana sepeda wonge dibacok ngono ae moro. Ikono enggak koyok perang malian. Dadi nggawa wong sakmono kae iku terus wong-wong Mekah iku padha wedi. Koyok Abu Sufyan yang masih kafir waktu itu takut. Tapi Rasulullah menjamin, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia dalam keadaan aman. Tadi wong kafir-kafir Quraisy sing wedi nang pasukan Islam bersama Rasulullah itu pada memasuki rumah Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah
tidak memerangi, karena memang Rasulullah saat itu tidak diperangi. Rasulullah mengatakan kami hanya ingin ziarah dan pergi haji ke Mekah. Kami tidak bertujuan untuk memerangi kalian. Kalian hidup damai. Silakan kalian hidup damai. Jadi setelah itu karena Rasulullah itu membawa kedamaian dan akhirnya membawa pengaruh yang kuat kepada jiwa-jiwa orang-orang kafir, kemudian banyak yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Nah setelah itu banyak orang kafir Quraisy itu yang masuk Islam. Kenapa? Karena melihat akhlaknya Rasulullah. Mereka itu mengenal Rasulullah karena mereka banyak yang seumuran dengan Rasulullah dan banyak juga yang umurnya lebih tua dari Rasulullah. Banyak juga yang umurnya lebih muda dari Rasulullah. Sehingga waktu Rasulullah berada di Mekah, kan Rasulullah itu orangnya asli Mekah. Ketika ada di Mekah, Rasulullah berakhlak mulia. Cuman karena mendakwahkan Islam, akhirnya Rasulullah itu diusir oleh orang-orang kafir. Diancam dibunuh beberapa kali, sudah ada percobaan pembunuhan kepada Rasulullah, tetapi gagal. Nah, tapi Rasulullah tidak dendam sama sekali. Walaupun saat itu, saat Fathu Mekah, bisa saja Rasulullah itu memporak-porandakan orang-orang Mekah. Mateni wong Mekah dal-dal bisa saja, karena pasukan sudah kuat. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Rasulullah dan kawan-kawan. Sehingga itu yang dikagumi oleh orang-orang kafir. Akhlaknya Rasulullah itu dikagumi oleh orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang masuk Islam itu. Nah, jadi asbabun nuzulnya surat ini turun di Mekah. Surat An-Nasr itu asbabun nuzulnya karena Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Karena Rasulullah saat itu pergi haji bersama 10.000 orang Madinah maksudnya. Ya. Emang tupai itu? Tupai itu haram? Tidak. Insya Allah tidak haram. Kenapa? Pertama, tupai itu makanannya buah-buahan. Yang kedua, tupai itu gigirnya bukan taring ya. Gigi tupai itu bukan taring, tapi neng ngarep ngene loro. Ya, koyo kelinci. Jadi untune iki loro sing gedhe, sing liyane cilik-cilik pinggir-pinggire loro. Jadi itu bukan taring. Yang diharamkan itu selain darah dan daging babi adalah yang bertaring. Artinya yang bertaring kayak anjing, kucing, harimau. Terus itu kan artinya hewan yang memakan hewan yang lain, karnivora. Nah, itu yang diharamkan. Hewan yang memakan hewan lain. Ular makan tikus, ular makan apa wis saonoe. Pokoke ya ular makan ular juga. Sampai ular makan manusia bareng. Nah, itu haram. Kalau tupai itu makan buah-buahan. Tidak haram. Ya. Di mana tempat diturunkannya wahyu pertama kepada Rasul? Itu paling terkenal itu. Ayo coba yang lain menjawab. Apa cerita bolak-balik? Wahyu pertama diturunkan. Gua? Kok Gua Sur? Gua Sur itu waktu hijrah bersama Abu Bakar. Di mana? Gua Sur itu sudah keluar dari Mekah. Ini masih di Mekah. Kira-kira guanya itu dengan Masjidil Haram 5 kilo jaraknya. Apa?
Gua Hira. Terus suratnya apa? Al-Alaq. Apa artinya Al-Alaq? Segumpal daging. Terus ayat berapa ayat waktu itu yang turun? 5. Yang pertama ini pelajaran SD loh ini. Nah terus gurumu ngajari apa? Mengini kok gak diajar. Ini pelajaran SD. Makanya terkenal ayat ini. Surat Al-Alaq ayat 5 ayat. Di Gua Hira. Ayat pertama apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Wis 5 ayat tok. Ayat pertama, Iqra. Iku tok. Bacalah. Ini aja sampai garu. Itu pelajaran SD. Paling enggak itu kelas 5 atau kelas 6 itu. Apa biyen wis SD biyen wis ro iki yo. Wis nerima pelajaran itu. Dan itu penting bagi orang Islam tahu sejarahnya turunnya Quran itu. Iya. Apakah benar orang yang sering berwudu wajahnya akan bersinar saat di dalam ada masalah? Rasulullah pernah iya yang bilang itu Rasulullah, cuma ini asalnya dari Allah mungkin ya. Jadi gini, ada hadis itu lalian, hadis itu hadis qudsi apa hadis sahih. Artinya kalau qudsi, hadis qudsi itu aslinya yang bilang itu adalah Allah, cuma disampaikan oleh Rasulullah. Lah kalau hadis sahih itu memang betul-betul Rasulullah yang bilang seperti itu. Jadi lali hadis apa. Tapi memang ada bahwa min asaril wudu itu nanti bersinar sehingga ketika di padang mahsyar orang itu nanti gini, moro ono ini namanya dinding. Dinding ini lebar sekali. Kemudian memecah dua bagian. Yang satu bagian kiri, ini shimal namanya. Yang satu bagian kanan, ini yamin. Nah, yamin otomatis calon penghuni surga. Cuma nanti tetap diproses. Bisa jadi yamin ini masuk neraka dulu baru masuk surga. Kalau shimal ini sudah enggak bisa masuk surga sama sekali. Yus golongan kafir, munafik, musyrik. Makanya hindari tiga sifat ini. Yang pertama kafir, kamu bukan kafir. Musyrik, nah ini bisa jadi orang itu musyrik. Musyrik itu bagaimana? Sing paling gampang, pengen loro terus golek obat, ternyata jodoh waktu itu pas obatnya. Akhirnya waras. Jadi misalnya pengen ngeluh, ngombe bodrek. Aku lek gak ngombe bodrek gak waras. Itu syirik. Hati-hati. Aku mang mari ngombe bodrek. Terus akhirnya aku diparingi waras ambik Gusti Allah. Jadi bodrek hanya sekedar sarana atau jalaran. Bukan menjadi penyebab. Penyebab segala sesuatu di dunia adalah Allah. Hati-hati ya. Aku mang misalnya pengen mari ditulungi. Pengen renang. Terus
iso renang tapi waktu iku moro sikile kram. Sikile kram kuwaku gak iso obah. Akhirnya ben kate tenggelam. Mari ngono ana wong sing nulungi. Moro ben muni ngene, bareng dintas teko kolam ben muni aku lek gak ditulungi wong iku mati aku mang. Ngomongan iku sama dengan kamu mengatakan orang itu sebagai penolong. Orang itu yang memberikan kehidupan kepada kamu, sama dengan itu. Maka itu syirik. Orangnya disebut musyrik, perbuatannya disebut syirik. Hati-hati itu. Ya. Jadi jangan pernah ada meyakini sesuatu di luar Allah menjadi penyebab. Ya. Semua ini sudah diatur oleh Allah. Kamu mau mendapatkan rezeki hari ini, misalnya Angga kate oleh rezeki melalui Tama. Tapi Allah sudah menulis hari ini, detik ini, jam ini Angga kate oleh rezeki melalui Tama. Saat itu Angga saat keluarga gak iso adang. Tapi kate njaluk, kate utang izin. Tadi ditahan weteni. Tiba-tiba Tama moro nggawa berkat. Sak baskom ngakeh sini. Tadi sak keluarga malah iso maaf. Terus Angga muni, aku mang boleh gak dikei berkat ambek Tama paling iso kelaparan sak keluarga. Karena gak duwe gak ono sing dikodhok, gak ono sing didang ya. Gak duwe duit gawe tuku tempe, tahu, gak duwe duit blas wis. Gak ono beras. Akhirnya mek ono banyu putih tok. Tiba-tiba Tama nggawa berkat akeh sak jajane pisan. Kok muni ngono. Nah, itu tetap saja yang merencanakan pertama siapa? Allah. Bahwa hari itu, detik itu Angga oleh rezeki yang diantarkan oleh Tama. Itu memang sudah bagian dari rezeki ini Angga sekeluarga. Bukan Tama yang memberikan rezeki kepada Angga. Bukan. Tapi itu sudah menjadi bagian rezeki ini Angga hari itu, detik itu melalui Tama. Gitu. Jadi semua ini sudah disebabkan oleh Allah. Tidak ada orang yang diselamatkan kecuali Allah yang menyelamatkan. Tidak ada penyakit disembuhkan kecuali yang menyembuhkan adalah Allah. Walaupun melalui mungkin sampai berobat nang Singapura. Akeh wong apa jenenge sih? Ono obat. Wis pokoke nang kono iku canggih pisan. Mari ngono sampe nang Cina, nang Amerika. Kalau Allah tidak menyetujui, kalau Allah tidak mengizinkan dia sembuh, tidak akan sembuh. Contoh, Gus Dur. Gus Dur, waktu jadi presiden, tahu berobat mripate. Kan mripate gak ketok. Terus mripate kan nutup ini ya. Sing siji ku rada buka titik, sing siji ku nutup nemen wis ngene iki kok, sing siji ngene. Nah, tetep ae gak ketok. Masih sing buka ini gak ketok. Wis panjene sudah buta. Maunya diganti kornea matae mbok ya apa ngono pokoke nang ngene Amerika. Mule ya pancet ae. Itu karena Allah sudah menghendaki walaupun berobat sampai tutup Amerika, tutup Cina, tutup Inggris. Tetap aja kalau Allah tidak menghendaki, tetap obat itu dari Allah. Semua masalah solusinya adalah Allah. Karena yang mengatur dunia ini beserta semua permasalahannya adalah Allah. Maka jangan sampai kita mengatakan ditolong oleh seseorang. Iya memang kenyataannya ditolong oleh seseorang. Tapi sesungguhnya itu adalah berasal dari Allah. Gitu loh. Jangan sampai keliru. Matur suwun wajib. Angga mari diberi berkat oleh Tama. Matur suwun Mas Tama. Tidak apa-apa, itu wajib.
Karena lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bagi siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, sama artinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena rezeki itu aslinya dari Allah, hanya saja melalui tamah. Tapi kok gak gelem matur suwun nang tamah, itu sama dengan mengingkari rezeki dari Allah. Begitu. Jadi tetap kepada manusia ada matur suwun, terima kasih. Tapi kepada Allah jangan lupa kesadaran kita bahwa semua ini adalah dari Allah. Kemudian munafik. Munafik itu pembohong. Kamu mengatakan kamu Islam, tapi kamu nggak sholat. Kamu mengatakan kamu santri, tapi kamu suka berbuat yang maksiat. Suka loh, suka itu artinya disengaja. Anjen seneng, misalnya ketok pencite wong ngoro, utawa ketok jambune wong, ketok opo wae wong, langsung dicolong tanpa minta. Pancen seneng. Nah, kalau suka berbuat jelek seperti itu satu tanda orang-orang munafik. Di dalam hatimu ada munafik. Guyon niku enggak guyon sing biasa, enggak. Guyon niku goro. Apa sih ciri munafik? Mulut. Ciri munafik itu di mulut, pembohong. Hati-hati walaupun guyon apa wis bolak-balik ngomong Mas yo guyon ojo goro. Dulu ada orang yang wong alim, kiai gede alim, terkenal wis wong. Terus Abu Hurairah, seorang yang peneliti hadis, perawi hadis yang terkenal itu, Abu Hurairah itu sowan nang kate njukuk hadise sapa teko wong iki mang, kiai sing terkenal iki mang. Kiai mang marang ini. Ajaran iku kebetulan ucul. Nah, terus iki suket sing apik iku didhidhukno nang jaran. Umpama kaya apa nyeluk kucing, ci kilo pakane ci kilo ci. Tapi dijupukno sing suket sing apik sing seger. Jarane terus balik. Itu sudah dikatakan menipu. Nang jaran lho ya. Nang jaran lho. Lho maune gak dikai suket sing api, tapi begitu jarane ucul, akhirnya diduduno suket sing api supaya jarane balik mulih. Nah, itu kan menipu. Kalau biasanya dikasih rumput yang bagus ya enggak menipu. Nah, enggak, waktu itu dikasih rumput yang bagus hanya karena jarane ben balik. Itu menipu. Ngono iku Abu Hurairah wis gak gelem njupuk hadis. Dikatakan orang itu menipu. Nang jaran lho. Pean nipu kancane. Nggo apa disingitno. Nggo kancane gak lapo-lapo, misale iku lho digoleki iku lho, padahal gak digoleki. Itu menipu. Guyon tapi menipu, itu hindari. Karena satu kali tipuan, kalau itu lolos, berhasil kamu menipu, orang yang kamu tipu sudah terkecoh, maka kamu nanti akan membuat tipuan baru lagi. Nanti akan membuat tipuan baru lagi. Nanti akan membuat tipuan baru lagi. Dan tipuan-tipuan ini akan menutupi tipuan yang pertama. Tipuan yang kedua menutupi tipuan yang pertama. Tipuan ketiga menutupi tipuan yang kedua dan pertama. Selalu seperti itu. Nah, ciri orang-orang munafik itu pembohong, penipu. Lek ngomong gak gelem jujur. Lek janji melenjani, mengingkari. Kalau dia dipercaya, mengkhianati yang mempercayai. Kalau dia sholat, maka sholatnya asar-asen. Nah, hati-hati ya. Kamu termasuk orang yang malas sholat apa enggak?
Itu ditulis di dalam Quran. Wala yadkuruna illa qalila. Ada di surat Songo. Di surat 4 An-Nisa juga demikian mengatakan. Mereka tidak berdiri kecuali dengan rasa malas. Mereka sedikit sekali berzikir kepada Allah. Jadi lek ana imam macane dawa diprotes. Kedawan, kul huwaile ngono. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Jadi hindari. Nah, kalau apa tadi? 3 orang ini di dalam padang mahsyar itu jelas kafir, munafik, musyrik. Ini sudah langsung ke shimal. Kemudian yang yamin ini orang Islam, tapi ya si ono dosane. Nah, nanti ditimbang. Yang ini ditimbang, ini langsung mlebu neraka wis. Dicemplung nabi malaikat yang neraka sing shimal. Nah, sing yamin ini masih ada harapan untuk masuk surga walaupun harus masuk neraka dulu. Nah, nanti syafaat Rasulullah itu datang ketika wajahmu, tanganmu, kakimu, telingamu yang biasa kamu siram dengan air wudhu itu semuanya akan bersinar. Lah di situ Rasulullah mengenali kamu. Semakin kamu sering berwudhu, maka semakin sinarnya terang. Misalnya lek wong arang-arang wudhu, wate lampu iki kaya wat telu ngono ae, gawe madangi jeding. Telung wat. Tapi kok rada sering wudune malih wate mundhak dadi wat 5. Kok tambah suwe-suwe kaya lampu embong iku. Wat berapa itu? 250. Lampu kuning embong 250. Sak bulan situk iku kena listrik 1.000. Sak bulan lampu situk 1.000. Lah pirang lampu. Kenapa sedemikian besar menghabiskan listrik? Karena wati gede. Nah, kalau kamu sering-sering apalagi kamu tambah wudhu, batal wudhu mana? Wow, tambah sinarmu bukan hanya menyinari dirimu sendiri, tapi bisa menyinari orang lain. Kalau kamu dawamul wudhu. Jadi nanti akan dikenali Rasulullah dari bekas wudhumu. Karena bagian-bagian wudhu itu wajah, telinga, kaki, kepala, pokoknya sing kena air wudhu itu nanti bersinar. Itu kita tutup dengan doa setelah belajar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala